Oke, jadi Warrior Isa Sega ini kembali berulah guys gitu ya. Banyak ya publik sudah mengetahui bahwa dia aslinya adalah laki-laki ya, tapi dia tetap melakukan haji. Pertama kali waktu itu ya, sudah pernah terjadi nih. Yang kedua kali ini dia melakukan umroh dengan memakai cadar, memakai baju perempuan ya. Kita langsung aja ke update-annya. Oke, kita akan memulai video kali ini dari tanggapan Nikita Mirzani langsung ya mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi ini gitu ya. Wah, ini sih penistaan agama lah ya namanya. Waria Isa Sega yang selalu pengen dipanggil mami online, kamu itu waria. Walaupun kamu sudah tebas perkutut kamu dan sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan, kodrat kamu itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki umroh selayaknya ada di saf laki-laki, bukan di tempat perempuan. Apalagi ini bukan pertama kali Waria Isa Sega umroh, ini sudah kali kedua. Tapi negara Indonesia diam saja. Kasihan dong nanti di Mekah. Oh sorry ralat ya. Jadi kedua kalinya dia pergi ke Mekah itu untuk umroh bukan haji ya. Sorry. Soalnya ada video yang bilang dia itu minta dipanggil hajah gitu ya. Nanti kita akan di video itu. Itu perempuan-perempuan yang pada mau ibadah jadi pada batal gara-gara nyempil yang namanya Isa Waria Sega. Ya, kodratnya orang umroh laki-laki itu pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai cadar. Betul. Bukan pakai kerudung kayak lu Waria. Pak, Waria itu harus segera ditangkap, Pak. Meresahkan. Dia juga ada tuh dilaporin di Surabaya kasusnya Sandi Purnamasari, Pak. Fitnah, penjara, Pak. Bikin malu. Si Waria Isa Sega ini Pak, bukan lagi penista agama Pak, tapi dia sudah mengolok-olok agama Islam. Dia dengan riang gembiranya ini berangkat umroh kali kedua dengan memakai cadar dan syar'i. Dan saat ada di Masjidil Haram, iya pakai cadar dan syar'i gitu ya, pakai pakaian perempuan lah ya gitu untuk ibadah seorang perempuan lah gitu. Dia tidak memakai baju ihram layaknya seorang laki-laki, tapi dia pakai cadar. Kasihan Pak. Orang-orang yang mau beribadah di sana kena tuh laki-laki Waria Isa Sega. Betul. Pak, Waria Isa Sega nggak punya keluarga, bapaknya ada di Jambi tapi dukun Pak. Terus Isa Sega ini juga selalu fitnah Pak. Dia bilang katanya anak saya dibiayai negara. Padahal tiap minggu selalunya saya transfer uang untuk kebutuhan anak saya di rumah aman. Nggak ngerti ya, emang selain suka fatonah, dia itu emang suka pansos sana sini ya gitu, suka nimbrung sana sini gitu. Si Waria ini dapat informasi dari mana? Paling dari si Fitri. Fitri juga sekalian tangkep Pak, banyak banget nipunya tapi belum. Ke bawah-bawah juga kan si FS ya gitu. Ada gitu. Jadi ada tuduhan terhadap Nikita Mirzani bahwa katanya Loli selama di rumah aman itu dibiayai oleh negara gitu ya. Padahal ibunya itu membiayai setiap seminggu sekali ke tempat aman itu atau rumah aman itu untuk biaya keseharian Loli selama di sana seperti apa gitu. Belum dilaporin polisi tuh karena yang ditipu uang sama dia itu pada ketakutan Pak, karena dia suka framing foto sama ibu-ibu jenderal. Tangkep Pak. Pak, banyak kok yang udah dipenjara gara-gara kasus penistaan agama. Contoh yang paling sederhana, Lina Mukherjee Pak. Iya, padahal dia cuma karena makan, ya bukan cuma ya namanya penistaan agama dan buktinya kan dia diproses juga, berarti kan memang terbukti bersalah. Dia makan bebong ya, terus mengucapkan Bismillah sebelum makan. Itu aja diproses kan, dia masuk dan mendekam beberapa bulan atau tahun ya, atau sekarang sudah bebas atau belum gitu ya. Banyak loh kejadian seperti itu. Kemudian juga kemarin ya Wanda Hara ikut pengajian ya yang bersama dengan beberapa artis itu ya, tapi dia segera klarifikasi untuk mengakui kesalahannya bahwa dia mengaku salah. Dia juga langsung meminta maaf kepada Ustadz di saat Ustadz yang ada di kajian tersebut gitu ketika itu ya, dan dia juga minta maaf ke publik mengakui kesalahannya. Ya sudah gitu. Ini sampai 2 kali, ini kan berarti keterlaluan nih. Masa lolos aja, apa bedanya coba? Sama-sama laki-laki ya kan. Makan babi, dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ya sudahlah, tapi dia di penjara. Nah, ini yang jelas-jelas Waria Isa Sega Pak pergi umroh dengan memakai baju perempuan, beribadah di saf perempuan di Masjidil Haram dan di Madinah. Itu bagaimana Pak? Harus adil Pak, harus tegak lurus Pak. Bentar lagi dia pulang Pak, dia umroh cuma 7 hari.
Berarti 5 hari lagi harusnya dia menginjakan kaki di Indonesia. Kalau bisa Pak, pas dia nginjekin kaki di Indonesia, di imigrasi langsung aja diborgol Pak. Ya, ini orang mengolok-olok sekali agama Islam Pak. Padahal dia sadar betul bahwa dirinya Isa Zega itu adalah seorang laki-laki. Cuman memang sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan gara-gara dia tebas perkututnya Pak. Tolong tegakkan keadilan Menteri Agama dan lain-lain. Tolong Bapak Kapolri juga tolong. Ini ada Pak, bukan cerita tapi ini real Pak. Itu di negara Malaysia ada juga namanya Waria Nur Sajat. Dia juga melakukan ibadah umroh Pak memakai baju perempuan. Nah ini sebagai pertandingan, kenapa jadi pertandingan? Perbandingan ya gitu, kejadian yang ada di Malaysia nih. Sampai dia datang lagi ke Malaysia, menginjakan kaki ke Malaysia, selesai melakukan ibadah umroh, dia langsung diusir Pak dan dimiskinkan dari negaranya, tidak diterima lagi. Mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan negara Malaysia. Bukan kita mau mengintimidasi seorang waria. Waria tetaplah manusia, tapi kalau waria ingin melakukan ibadah umroh, dia harus sadar diri Pak, namanya laki-laki ya jadi laki-laki. Tidak ada yang menyalahkan ya untuk setiap orang, setiap individu, apapun itu backgroundnya ya untuk melakukan ibadah. Itu sangat mulia ya melakukan ibadah, dan tidak akan ada yang mengusik seseorang tersebut, even itu waria atau bukan gitu ya, untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi kalau sudah menyalahi kodrat, kemudian merugikan banyak orang, ya mungkin harus ditindak tegas ya. Kalau enggak nanti banyak juga yang mencontoh dia gitu. Ini bukan soal si backgroundnya atau juga apa ya si warianya itu gitu ya, tapi ini individunya nih, nanti yang lain-lain juga ikut ke bawah nih yang nggak ikut-ikutan gitu maksudnya. Usah malu. Mudah-mudahan Pak, bapak-bapak negara Republik Indonesia ini ya bisa menindak tegas. Nanti Waria Isa Zega kalau sampai Indonesia Pak, taruh aja di Nusa Kambangan Pak. Jangan dikeluar-keluarin, jangan dipulang-pulangin. Bikinin Pak jeruji besi, masukin buaya sama singa Pak. Makasih Pak. Babak baru ini lucu banget kita kalau udah ngomel ya. Wajah seorang penista agama, Mami Isa Zega alias Sahrul. Ini abang-abang kan? Coba kita lihat lagi. Sahrul. Astagfirullah. Kesalahan. Waduh, sampai tiket-tiketnya juga ikut diposting sama kita nih. Apa Waria Isa Zega dari kapan tahu pengen disebut mama? Apa? Disebut namanya, sorry. Namanya kan, tuh, gue dapet tiket pulang lo ekonomi katanya gitu ya. Pergi menter, pulang, apa sih, sorry, bentar. Gedein bentar. Tuh, gue dapet tiket pulang lo ekonomi, pergi menter, pulang ekonomi, pasti nggak di pos ya, katanya berangkat umroh kok malah orang sih gitu, malah orang masa iya. Udah mah berangkat umroh apa nih, pakai baju perempuan, padahal laki-laki. Kalau ada apa tuh, dan ketutup lagi tulisannya apa sih ini? Kalau ada nama lain selain penistaan agama apa ya? Ini sih parah banget katanya. Kalau sempat nggak di penjara, kalau nggak sampai di penjara, sorry ya guys, tulisan ketutup. Nggak tahu lah negara Indonesia ini katanya ya, kayak mana, masa kalah sama luar katanya gitu. Waduh, tiketnya juga sampai dapat nih di kita ya. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya, ternyata Waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga. Waduh, malah 3 kali umrohnya guys. Iya ini. Ketiga, dan selalu lolos Pak. Kali ini, tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu Pak, harus ditegakkan Pak. Ya, jangan tebang pilih. Masa Indonesia kalah sama Waria? Apalagi warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo Pak, kasihan Pak orang-orang yang udah pada di penjara gara-gara penistaan agama Pak. Ini yang udah jelas-jelas. Iya dong, nggak adil dong kalau kayak gini ceritanya. Di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi Pak, dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan Pak, perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah. Karena kalau ambil mikot di Mekah, dia harus menjadi seorang laki-laki, pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih, tolong Pak, tindak lanjuti. Terima kasih. Jadi si Waria Isa Zega ini di Madinah Movenpick ya, nih tuh. Jelas banget ini ya. Ini pembelian tiket, kemudian penginapan ya, hotelnya di sana. Dapatkan gua.
Best nih kita mah. Dia itu satu kamar sama laki-laki. Namanya Rahman Sofian. Waduh. Udah jelas kan? Laki-laki memang boleh satu kamar dengan laki-laki. Nah, iya juga tuh, bener nih poin udah ini. Karena lu, Waria Isa Zega adalah laki-laki. Kalau lu perempuan asli mana ada di Madinah lu sekamar sama laki-laki. Betul. Nih, gua dapet tuh. Lu check in di hotel mana, tanggal berapa, jam berapa. Pak, buruan Pak. Penjara Pak. Malu-maluin warga Indonesia. Bener. Ini udah jadi berita nasional. Dan kabarnya IG-nya langsung di private ya setelah kemarin dia posting ya kegiatan dia di sana selama ibadah gitu. Penjara. Saya juga tahu dia kapan pulang. Dia harusnya pulang tanggal 20 nih. Tangkep Pak. Nanti saya share tiketnya. Sekalian Pak, yang namanya Rahmat Sofian itu yang umroh bareng Waria Isa Zega, sekalian ditahan Pak. Kena juga kan tuh. Ntar lo akan tampilin yang dimaksud nih kita itu orangnya kemana. Sekalian Pak ditahan. Dia masuk-masuk ke saf perempuan lagi sholat itu. Tuh ada di TikToknya Waria Isa Zega. Lihat aja Pak kalau nggak percaya. Tangkap Pak tuh orang berdua. Sama-sama bencong tuh pasti. Apalagi nih? Lihat Pak, katanya si Waria Isa Zega sholat di tempat perempuan. Masa mau diem aja kayak gini? Katanya gitu tuh di tag semua ya. Siapa tuh? Ahmad Syahroni, kemudian Abdul Mufti. Siapa lagi? Polda Metro Jaya ya itu. Laknat memang Waria Isa Zega katanya. Udah tebas perkutut, datang ibadah ke tanah suci. Bukannya tobat, malah menggila katanya. Apa nih? Akun pribadinya dikunci Pak, katanya gitu. Katanya sengaja karena lagi rame biar pada follow si yang follow dia sih yang shading fix katanya. Shading. Nah kemudian ini ada sebuah tanggapan juga dari seseorang ya tentang kejadian yang sedang terjadi ini yang diduga adalah penistaan agama yang dilakukan oleh Isa Zega. Berikut videonya. Saya sangat miris sekali, hari ini saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial yang bagaimana setelah saya lihat ada seseorang namanya Mami Online alias Isa Zega alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Udah fix ya. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Isa Zega ini berbeda. Isa Zega Pak. Iya sih ya, kodratnya kan memang laki-laki, nggak bisa lah. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka harap 5 tahun loh. Siap-siap nggak tuh? kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si Mami Online ini agar ke depan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama. Dia takutnya dijadikan contoh ya. Terus dia kan juga buka, katanya sih punya travel. Nanti kalau si yang punya travel aja seperti itu, apa enggak buat orang-orang yang mungkin statusnya seperti dia yang ingin melakukan hal yang sama, yang sebenarnya tidak benar ya. Kalau sesuai jenis kelaminnya, sesuai kodratnya ya sah-sah aja. Tapi kan kalau yang menyalahi seperti ini, takutnya nanti bisa-bisa aja lolos aja gitu ya kalau ini nggak dijadikan contoh gitu. Ingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Harapan kami tidak menimbulkan kericuan di tengah-tengah masyarakat, juga tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain. Karena ingat bahwa Mami Online ini dia adalah seorang selebgram, seorang public figure. Ya, followersnya udah 1,1 juta ya gitu. Otomatis kan pengikutnya nanti mau nggak mau ya sebagai public figure itu ya pasti dicontoh lah gitu loh, sedikit banyaknya gitu. Yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya,
si Isa Sagan dalam melakukan prosesi umrohnya pasti memakai agent travel umroh. Nah, benar tuh, harus diproses juga tuh apa travel umrohnya ya. Punya mutawif, pasti punya ustadz yang sudah mendampingi Isa Sagan dalam melakukan prosesinya. Maka kami minta pemerintah, penegak hukum untuk menangkap si agent travel ini yang menjadi bagian dari pendukung penistaan agama terhadap mami online ini. Maka kalau kita bisa berkaca dengan namanya Princess Jessica, bagaimana dia sama juga seorang transgender, seorang transwoman, bagaimana ketika dia melakukan prosesi umroh, menggunakan ihram dan sebagainya, maka harapan kami bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bagaimana si Isa Sagan, si mami online untuk segera ditangkap dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada di negara kita. Itu dia tanggapan dari siapa sih namanya, itulah ya, sebut aja ahli gitu ya. Jadi ya cukup disayangkan lah untuk kejadian ini ya gitu. Bener sih travel agentnya dan juga orang-orang di belakang yang bisa memberangkatkan dia itu pasti juga terseret, yakin sih ini. Waduh, ini sih udah parah banget penistaannya ya. Bukan cuma dari kata-kata tapi tindakannya langsung dan di publik gitu ya, diposting gitu, disebarkan, dibagikan untuk banyak orang gitu kan. Wadidah. Oke, kemudian ada juga tanggapan dari mantan sahabat si Isa Sega juga nih. Ini juga sama-sama ya gitu. Kita sama-sama war juga, tapi ini nih beda banget sih dari segi kelakuan dan segala macam ya. Dari Gaby Vesta berikut tanggapannya. Terus Sahrul, lu sih lu ejek-ejekin lah, lu tantang-tantangin lah MUI, seolah-olah lu kebal hukum. Udah gue bilang kan kemarin kan, lu tuh istidraj, lagi dikasih kenikmatan, diangkat, tapi nanti lu akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sama Allah, percaya deh. Karena lu kan pernah ngomong, siapa yang bisa jatuhin mami kan? Nah, sementara lu lupa kalau dalam hidup ini ada yang namanya Allah ya. Jadi jangan pernah lu sombong dengan hal apapun, karena hidup itu seperti roda ya, kadang di atas kadang di bawah. Lu dengan hasil menipu jangan bangga hasil nipu. Mungkin di saat lu nipu gue nggak laporin karena gue pikir ya udahlah uang receh gitu kan. Jadi emang banyak tuduhan terhadap Isa Sega ini ya, cukup meresahkan lah selama ini gitu. Korban Oke Tiket hampir 1 M ya, lu jadi penipunya, lu owner Oke Tiket. Mungkin mereka juga mau ngelapor pun udahlah males gitu kan, ribet. Nah terus lu umroh 2 kali, gue coba viralin, lu ejek-ejek seolah-olah lu kebal hukum dan polisi nggak bisa nangkap lu gitu kan, MUI nggak bisa mengeluarkan fatwa. Wah, banyak sesumbar juga ternyata ya. Atau apapun tidak bisa bersuara gitu. Nah mungkin aku juga nggak bisa memastikan ini saat yang tepat atau enggak buat buat elu gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan lah sujudku, doaku sama Allah mudah-mudahan dikabulkan di saat ini. Ya kita lihat aja lah nanti ya. Kenapa si Gaby Vesta ini vokal juga menyuarakan hal ini? Karena dia juga menaruh kekecewaan mendalam ya, karena diduga dia juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Isa Sega ini gitu. Ratu Entok di penjara karena penistaan agama. Oh iya, itu juga ya, dia juga diproses tuh, bener. Yang gak masuk akal, Lina Mukherjee makan babi bilang bismillah gitu kan, di penjara gitu lama bertahun-tahun. Lama banget kan, berapa tahun tuh dia kena tuh. Kok ini yang menistakan agama, ngejek-ngejek, nantang-nantangin hukum, nantang-nantangin instansi di Indonesia. Pak Sulistio apalah gitu. Aku nggak hafal juga nama polisi-polisi di Indonesia ini ya. Tolonglah gerak Pak ya, dari Polda. MUI nih paling penting nih, MUI. Jangan tidur Pak. Udah panjang banget tidurnya. Waktunya sekarang udah bangun ya. Waktunya bangun. Lihat di sekitar, keluarkan fatwa. Jadi sebenarnya dari beberapa kali kegiatan umroh ya yang sempat diposting oleh Isa Sega ini ya gitu, secara tidak langsung sebenarnya dia mengakui kalau dia itu sebenarnya bukan perempuan asli gitu ya. Tapi updatean yang kita dapat juga tadinya dari Nikita, aku juga baru tahu ternyata bukan 2 kali tapi 3 kali melakukan ibadah umroh ini gitu ya. Mau penasaran nggak
mau lihat nggak video di mana sebenarnya dia ada pengakuan dari dia sendiri gitu, bahwa dia sebenarnya ya bukan perempuan asli gitu ya. Berikut videonya. Terus insya Allah ke Mekah lagi. Mau bawa orang tua, bawa keluarga insya Allah. Ustazah Dery, ini bukan Ustazah ya. Panggil kakak kau ini Haja Isazega, Haja. Bukan Umi Kulsum, Haja. Ya. Atau bisa panggil Hajijah juga bisa. Kalau laki-laki itu Haji, perempuan itu Haja. Nah, kalau perempuan Hajijah. Jadi dia menyebut bahwa dirinya itu bukan perempuan ya, bukan laki-laki, tapi perempuan gitu. Itu versinya dia sendiri, dia bikin-bikin gitu ya. Itu menandakan bahwa dia sebenarnya di antara keduanya gitu ya. Nggak tahu deh ini bentukannya apa sih, jenisnya. Lihat story jadi semangat. Aku bukan geli sama si statusnya dia siapa ya, bukan waria ya, bukan warrior ya gitu, tapi oknumnya ini gitu, emang berulah banget dia ini, nggak ada kapok-kapoknya, sudah sering bermasalah gitu ya. Menabung buat umroh, amin ya Allah, amin. Oh, apa nih captionnya? Hajah Isazega mau bikin tur umroh supaya bisa meniru dan menistakan ya rumah Tuhan di Mekah seperti dia 3 kali. Wah iya bener 3 kali nih. Apa nih komentarnya dari beberapa warganet? Cari travel agentnya, terus jangan komen di sosmednya, tapi komen di Google review. Karena kalau komen di sosmed agentnya bisa dihapus sama si admin travel yang pegang sosmednya betul. Tapi kalau kasih review ke Google nggak akan bisa dihapus review tersebut ya, review kita gitu sama pemilik akun yang Google-nya gitu. Kemudian selamat mencoba katanya. Waduh bener nih, ide bagus tuh. Apa nih? Lu cinta masih lebih waras daripada dia katanya gitu. Sabarul katanya, kalau nggak kena di Indo, di Arab katanya. Tapi kita semua bisa pastikan lo nggak akan lepas di akhirat. Wah berat juga tuh, bener. Oke, next. Ibu kandungmu bisa dibeli sama si papi. Ibu kandungmu, bahkan ibu kandungmu mati di dalam liang lahat, dibongkar sama si papi, bisa diewek sama dia tuh ibu kandungmu. Disolatin, yang udah di dalam liang lahat lagi disiksa, itu diambil sama dia, diewek sama dia tuh bisa. Jadi jangan ngadi-ngadi lu mau wegom ngatain laki orang escort ya. Lu boleh aja jadi escort ya, ngasih makan bapak lu yang udah sakratul maut. Jadi kalau mami bilang, lu jangan ngadi-ngadi ya. Sekarang gua hina orang tua kandungmu, bagaimana? Emang mulutnya jahat ya. Ini ditujukan untuk Gaby Vesta. Apa nih? Ini Haji Halu yang kalian idolakan dan puja katanya. Gue selalu sebut nama dia dalam sujud gue sama Allah katanya. Gue serahkan sama Allah, semoga hidup dan mati gue percaya azab Allah katanya. Lebih perih dari apapun yang gue rasain di saat dia hina orang tua gue. Ya gitu lah intinya ya, kayak gitu. Jadi ini mungkin kesempatan dan juga apa ya, waktu untuk si Gaby Vesta menyaksikan ya inilah mungkin akibat yang sudah Isazega lakukan ya gitu, karena sudah menyakiti hati banyak orang gitu ibaratnya. Wah, ini ada juga nih, jadi semua pada melakukan apa nih? Ini Google review atau gimana nih? Atau kirim email ya? Oh, report crime in Mekah. Waduh, wah jangan ditanya kalau netizen atau warga plus 62 ya, kalau udah bertindak kelar tuh, banyak tuh. Ayo ramai kita email ya, via email nih. Seru nih guys. Aduh, lagunya apa itu? Guys, mungkin secara negara di Indonesia dia udah sah merubah kelaminnya jadi dari laki-laki ke perempuan, tapi di Arab itu tidak bisa ya guys. Transgender aja kalau misalnya di Arab itu dibotakin dan di penjara dan dideportasi ya. Jadi kata gue sih capek-capek ngelaporin dia di Indonesia, ngelaporin aja di Arab guys. Nih gue kasih emailnya ya. Jadi lagi pada berbondong-bondong juga untuk
melaporkan si Isa Sega di Arab sana gitu, karena dia masih ada 5 hari lagi ya umrohnya di sana gitu, karena berjalan 7 hari nih katanya kegiatan umrohnya ya gitu. Ini ada himbauan juga dari akun Ibu Duk katanya gitu ya. Dari suaranya sih kayaknya ini sih suara si itu si rambut merah ya. Jadi pada berbondong-bondong untuk mereport dia di sana karena hukumnya juga lebih kejam ya, karena ini merugikan banyak orang gitu ya. Email, nanti kasih lihat namanya, tuh ada hotelnya. Waduh, lengkap oh yang diposting sama Nikita tadi ya. Waduh iya loh. Guys, mungkin secara negara. Oke. Apa nih captionnya? Cus laporin email ke polisi Saudi Arab di Mekah katanya. Penjara di Indo udah biasa. Kalau di Arab bisa dibotakin juga loh katanya gitu. Sekarang dia nggak berani posting mukanya yang pakai pakaian syari katanya gitu, syari ya. Ya Allah, semoga secepatnya dia pakai baju oranye katanya. Kalau Syahrul merasa dirinya perempuan, kenapa di sana satu kamar dengan boti padahal lagi di rumah Allah loh. Iya, itu tadi poin yang disebutkan oleh Nikita tadi ya kan. Itu seru nih. Ini adalah email yang dikirimkan oleh Yoke Hargono ya. Ya bener sih, rambut pirang ya si Yoke. Dia menyertakan beberapa bukti juga. Tuh ada capturean dari beberapa kesaksian dari Nikita juga ya gitu. Tuh disebutin di captionnya tuh. Oh aduh, ini lengkap banget sih datanya, bentar. Ya lengkap guys. Nah ini captionnya juga menuliskan email ya ke moi.gov.sa ya untuk mengirimkan keluhan dan juga laporan-laporan untuk siapa saja yang mungkin peduli dengan ya yang sedang terjadi ini ya. Wah, penistaan agama ini guys. Apa nih komentar terakhir? Aku juga sudah email. Ini sudah keterlaluan dan negara kita tidak ada action karena mengacu apa tuh? Karena mengacu sudah mengubah data. Oh, maksudnya acuannya karena dia sudah mengubah data diri gitu ya. Dan datanya secara legal gitu di mata hukum itu, kenapa mungkin ya udahlah gitu. Tapi come on lah, jangan visit ke kota suci tuh, merugikan banyak orang. Kasihan muslimah yang berusaha jaga wudhunya gitu. Betul, aduh batal lah ya gitu. Oke deh, itu sedikit update untuk hari ini ya, yang penistaan agama. Bukan dugaan lagi sih, kalau menurut aku ini udah penistaan sih, udah jelas banget ya gitu, karena kodratnya memang laki-laki gitu ya. Kita tunggu nanti seperti apa, apakah si Mami Online ini akan ditindak di Arab sana, di Mekah, atau Indonesia akan bergerak cepat menjemput, atau ketika nanti Isa Sega sampai di Indonesia langsung diproses ya. Kita tunggu aja, nanti aku akan sambil updatein ya beberapa perkembangan kasus ini ya, sudah sampai mana.